that you will bless the materials, everything. It will continue to build their life. We thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless. Oke, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan sekali lagi. Good morning. Oh, oke, semuanya udah bangun? Amin. So, kayaknya hari ini kita akhirnya menikmati hari Minggu yang panas ya. Tadi di jalan anak saya bilang begini, kita tahu ada istilah April showers, terus apa? Brings May flowers. Nah tapi tahun ini kita mundur kayaknya. Jadi May showers, bring June flowers. Semoga tahun depan nggak tambah mundur ya. Nggak jadi June showers and then July flowers gitu. Ini musim berubah. Tapi gembala kita, Tuhan yang tidak berubah. Ada amin? Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hatimu, berikan yang terbaik. Ini kadang-kadang saya kalau khotbah bukan Honda. Kalau Honda itu katanya butuh pemanasan dulu agak lama gitu baru cepat ya. Kadang-kadang saya seperti RX King, jadi langsung tancap, langsung kebut. Oke, so siapkan Alkitabnya, saya encourage selalu untuk bisa mencatat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dari apa yang Tuhan mau berikan pada setiap kita. So pagi ini saya beri judul khotbah saya yaitu The Good Shepherd. The Good Shepherd. The Good Shepherd itu adalah gembala yang baik. Nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita lihat lagi, tahun ini tema kita itu adalah well built. Tema kita adalah terbangun dengan baik atau bisa juga dikatakan dibangun dengan baik. Kita berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan boleh terus bertumbuh dan dibangun dengan baik di dalam Tuhan. Memiliki sebuah kedewasaan rohani dan pada akhirnya berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, untuk kita bisa terbangun dengan baik, ada beberapa pilar, ada beberapa nilai-nilai, ada beberapa elemen yang kita mau bangun tahun ini. Dan di awal tahun kita mulai dengan satu nilai yaitu honor. Dan kedua kita sudah belajar 2 bulan ke belakang yaitu nilai yang namanya generosity, tentang kemurahan hati. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Juni dan ke depan kita akan banyak belajar tentang yang namanya shepherding. Nah shepherding ini kalau dilihat sebenarnya sederhana, diambil dari kata dasarnya yaitu gembala, di mana kita akhirnya harus digembalakan dan kita mengembalakan. Dan tujuannya apa? Kalau saudara lihat di sini dari shepherding ini yaitu supaya kita nih memiliki sebuah budaya di mana kita nih melayani orang, kita memuridkan orang, kita mengambil tanggung jawab di dalam kerohanian kita, di mana kita sebagai gereja Tuhan secara aktif itu mengembalakan orang lain. Gitu. So, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. So, the objective is to strengthen a culture of care, discipleship, and spiritual responsibility where the church actively shepherd one another toward maturity in Christ Jesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingat, jadi amanat agung Tuhan, ini yang menjadi amanat agung dasar bagi setiap gereja Tuhan, panggilan dari setiap gereja Tuhan, bahwa Tuhan itu sampaikan bahwa amanat agung Tuhan itu kan dikatakan pergilah, betul ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. So go, jadi go and make disciples of all nations. Jadi saudara yang kasih Tuhan, if we remember again until we have a translation system, it's provided so you can also better understand. Okay, so let's remember again that this is the greatest commandment that God has given to the church, to His church, is to go. Dibilang bahwa pergi, jadi Tuhan gak panggil kita untuk berdiam, Tuhan tidak panggil kita untuk rebahan begitu ya, Tuhan gak panggil kita untuk santai-santai, Tuhan tidak panggil kita untuk menikmati berkat Tuhan, tapi Tuhan memanggil kita untuk pergi. So God calls us to go, that's the greatest commandment. So jadi tujuan dari kita akan belajar tentang digembalakan dan mengembalakan, itu bukan hanya kita sekedar digembalakan. Sama sepertinya bukan hanya kita diberkati tapi kita memberkati.
Nah, karena panggilan Tuhan untuk kita juga pergi, untuk kita mengembalakan. Saya berdoa, kita dari tim pastoral berdoa supaya gereja Tuhan tidak berhenti sampai hanya digembalakan, tetapi kita boleh mengembalakan orang lain, memuridkan orang lain. Ada amin? Oke. Ya, ini adalah panggilan Tuhan buat setiap kita. Jadi sebenarnya shepherding itu berbicara tentang bagaimana kita melayani orang, bagaimana kita bisa peduli terhadap orang lain, dan bagaimana kita juga bisa memimpin orang lain. Itu yang menjadi panggilan Tuhan buat gereja Tuhan. Ya sekali lagi kenapa? Karena kita dipanggil untuk mengembalakan. Kita tidak hanya dipanggil untuk digembalakan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang digembalakan, ada satu hal penting yang pertama yang saya mau sampaikan di minggu pertama ini, di bulan Juni ini dan minggu pertama kita masuk dalam topik yang baru, yaitu kalau kita mau mengembalakan, kita perlu tahu dulu siapa gembala kita, betul ya? Secara kekristenan kita tahu siapa gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah kita betul-betul kenal dengan Tuhan kita? Siapa Tuhan kita yang menggembalakan kita? Karena ada banyak gembala. Ada banyak, kalau dikatakan gembala itu secara umum itu berarti pemimpin rohani. Nah di dunia ini, jangan lupa bahwa Tuhan itu dia adalah gembala, tapi ada banyak pemimpin rohani yang mengembalakan. Ini dalam setiap agama, dikatakan pemimpin agama, dia yang memimpin umat. Dia yang membawa umat, dia yang mengarahkan umat, itu adalah gembala. Tapi siapa Tuhan kita? Siapa Yesus yang menjadi gembala kita? Nah saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi ini, mari kita boleh mengenal betul siapa gembala yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu siapa gembala kita. Kita perlu tahu seperti apa gembala kita. Kita perlu tahu bagaimana karakter gembala kita. Saya berdoa pagi ini kita boleh dikuatkan bersama-sama, kita boleh disegarkan dan saudara bisa pulang dengan satu kekuatan di dalam rohmu untuk engkau boleh terus berjalan dalam iman. Ada amin? Oke. So kita lihat yang pertama, siapa gembala kita? Firman Tuhan katakan dalam, saya sampaikan 2 ayat firman Tuhan di sini, bahwa Yesus kita itu adalah gembala agung Tuhan. So Jesus our great shepherd. Di dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan Jesus our chief of shepherd. Jadi gembala yang agung. Nah 1 Petrus pasal yang kelima, firman Tuhan katakan, di sini dinyatakan, dibilang begini, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, saudara lihat, Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan Yesus di sini dikatakan dia adalah gembala agung. Dia memiliki gelar itu. Tetapi dia bukan hanya memiliki gelar atau diberikan sekedar panggilan, tetapi memang itu adalah fungsi dia, siapa dia. Karena dia yang mengembalakan setiap kita. Kemudian dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 dikatakan sekali lagi, di sini dibilang, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. So yang pertama, mari kita lihat bahwa Yesus kita ini adalah gembala agung. Jadi dia adalah gembala dari semua gembala, dia gembala dari semua gereja, dia gembala dari setiap orang yang ada di muka bumi ini. Dan dia adalah gembala yang agung, gembala dari semuanya. Sebagai gembala yang agung, next kita lihat bahwa Yesus ini dia adalah gembala yang baik. Wah, puji Tuhan, ada amin. Yesus ini gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan begini, maka akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. So I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Saudara, yang kita tahu ini yang ada kan, yang kita alami, kayaknya belum ada saya dengar gembala selain Tuhan ya. Gembala yang memberikan nyawa buat domba. Yang ada domba yang diambil nyawanya untuk gembala, betul ya? Kita makan domba tentu. Gitu. Tapi nggak ada gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kecuali Yesus Kristus. Wah, kalau nyawa aja udah diberikan, apalagi yang gak diberikan buat kita. Karena nyawa adalah yang terbaik, yang paling mahal. Betul? Orang bisa memberikan apa aja supaya diselamatkan. Aduh tolong kalau misalnya diancam, udah angkat tangan, pokoknya selamatkan saya gitu.
Nah Yesus dia memberikan nyawanya buat setiap kita. Wah ini berbicara luar biasa. Berarti gembala kita itu sayang banget sama kita. Betul ya? Gembala kita itu berarti peduli sekali. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Wah inilah gembala kita. Nah ini satu dasar firman Tuhan. Satu dasar kebenaran firman Tuhan yang saya lihat perlu kita pegang betul. Perlu kita mengerti betul. Kenapa? Karena saudara ketika engkau berjalan di dalam satu masa di mana sepertinya engkau sendirian, engkau bisa melihat kembali, engkau bisa melihat kepada Tuhan, engkau bisa memanggil nama Tuhan, dan engkau tahu bahwa engkau memiliki seorang gembala dan gembalamu adalah gembala yang baik. Pastormu mungkin enggak baik. Ada amin? Ada yang berani bilang amin enggak? Pastormu seringkali mengecewakan. Jujur, saya masih manusia. Tolong jangan lihat saya ada lingkaran di atas dan ini masih napak ya di sini ya. Saya bukan malaikat. Sangat mungkin saya mengecewakan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terlebih dalam sebuah hubungan, semakin dekat hubungan itu semakin besar kemungkinan untuk kita kecewa. Kenapa? Karena kita semakin tahu, semakin mengenal orang itu. Kita punya pengharapan, tapi aduh ya kok ternyata begini ya, kecewa. Wajar, manusia. Tetapi dikatakan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang luar biasa. So mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa terima kasih Tuhan dan kita mengucap syukur untuk itu. Bahwa terima kasih bahwa aku memiliki engkau dan engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupanku. Oke berikutnya. Nah sebagai gembala yang baik, jadi kalau gembala yang baik, gembala yang menggembalakan domba aja dia akan mengembalakan dombanya, dia menuntun, membawa, dia mengerjakan sesuatu itu. Dia melakukan sesuatu. Dia bangun pagi-pagi, dia siang-siang dia berjalan sampai sore, dia membawa kembali domba-dombanya masuk ke dalam kandang. Dia bekerja istilahnya. Tetapi di dalam pengertian firman Tuhan, Yesus yang menjadi gembala kita, dia bukan hanya bekerja menggembalakan, tetapi ada karakter Tuhan, ada sifat Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, yang esensi yang Tuhan berikan, yang menjadi pribadi dia, yang dia lakukan buat setiap kita. Apa itu? Nah kita lihat yang pertama. Yang pertama, Yesus adalah selain gembala yang baik, dia adalah gembala yang menuntun, dia adalah gembala yang menyediakan, dan dia adalah gembala yang melindungi setiap kita. Oke, so Jesus is the shepherd who guides, provides, and protects. Dalam Mazmur 23 ini ada lagunya, saya nggak akan nyanyi, tapi firman Tuhan yang terkenal, firman Tuhan katakan seperti ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara kalau baca firman Tuhan, kalau misalnya saya tanya, Tuhan adalah gembalaku, berikutnya bisa hafal nggak? Nggak hafal ya, tapi coba nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, terus? Bersama dia ku tak akan goyah. Nah kan, pada fokus ternyata. Kalau Mazmur 23 gimana? Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau jadi pastor mesti pintar ngeles juga, padahal saya emang lupa tadi salah, sorry. Takkan kekurangan aku. Nah, ternyata ini sedikit tips ya. Jadi memang firman Tuhan itu kalau kita mau ingat kita mesti melakukan. Jadi ternyata bangsa Israel itu ketika mereka baca firman Tuhan mereka melakukan. Dan yang dilakukan sepupu kita itu baca firman mereka itu dengan dinyanyikan itu udah benar tuh. Kalau saudara mungkin suatu saat ke Israel gitu ya, saya lihat belum pernah sih ke sana, tapi ini cara yang benar, ada bahasa Ibraninya. Jadi dilakukan, jadi baca firman Tuhan apalagi Mazmur, yang WL, yang singers, saya encourage untuk melakukan. Karena itu akan lebih masuk buat kita. Oke, so kembali kepada Mazmur 23, di sini dibilang begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara lihat
Di sini ada beberapa kata, kalimat yang saya kasih warna biru ya. Ini penekanan-penekanan, dilihat di sini bahwa kita bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun kita. Kemudian dia menyediakan, or provider, dan dia melindungi kita. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan kita itu dia, kalau kita perlu, kita capek, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti itu kita diberikan istirahat, kita bisa menikmati kedamaian, ketenangan yang dari Tuhan. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kasih Tuhan, kalau saya coba rangkum, kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah sumber dari kehidupan kita. Sumber kekuatan roh kita. Yesus adalah tempat peristirahatan, dia tempat perlindungan, dan dia adalah sumber dari kesegaran bagi jiwa kita. Kita setiap hari ini ketemu orang, kita mengalami masalah, kadang-kadang roh kita padam. Masalah kita membuat kita sepertinya lemah, kayaknya gak ada semangat. Well, firman Tuhan katakan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara bisa sehat, saya pikir saya sehat, tapi ketika ada hal-hal yang mungkin discourage ya, kayaknya gak semangat, itu kayaknya mau bangun pagi aja, kayaknya berat gitu. Tulangnya seperti tidak kuat untuk menopang tubuh. Kenapa? Karena semangatnya menurun misalnya. Nah, Yesus katakan bahwa di dalam Tuhan ketika kita digembalakan oleh Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kesegaran buat kita. Wah, luar biasa. Tuhan yang membawa kita, kamu lagi capek ya, kamu lagi kering ya, kamu lagi haus ya. Sini, aku bawa kepada tempat di mana engkau bisa minum. Tempat engkau bisa beristirahat. Tempat di mana engkau bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Mari ikut aku. So itulah Yesus kita, itulah Tuhan kita. Tuhan yang membimbing kita, yang menuntun kita, menyediakan di saat-saat kita membutuhkan apapun. Dan dia adalah Tuhan yang melindungi kita. Kenapa? Kembali, dia adalah gembala yang baik. Saya mau encourage, engkau boleh renungkan setelah ini Mazmur 23 ayat 1-4. Ini satu firman yang dalam, yang luar biasa. Dan saya berdoa, saya percaya apapun kondisimu, engkau boleh mendapatkan kekuatan, kesegaran yang baru yang dari Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupanmu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, berikutnya, sebagai gembala yang baik, Yesus ini juga adalah gembala yang menyelamatkan kita. Ini adalah satu hal yang paling utama yang kita perlu mengerti betul. Di Yohanes 10 ayat 11, firman Tuhan katakan tadi, aku adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus dia berkorban, dia memberikan dirinya. Dia mati di kayu salib untuk setiap kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Tadi saya katakan bahwa, tadi malam ketika saya merenungkan firman Tuhan, ternyata selama ini yang saya lihat di muka bumi ini, belum ada gembala yang memberikan nyawa untuk domba. Jarang mungkin. Tetapi ini adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, dia rela mati, dia pasang diri dia di depan, demi domba-dombanya diselamatkan. Lukas pasal 15 ayat yang keempat, ini satu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yesus bilang begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi buat Tuhan, saudara mungkin ini domba ya bisa berharga, tapi ini 1 dari 100. Dan untuk yang 1 ini, ketika yang 1 ini hilang, ditinggalkan yang 99 dan dicari sampai ketemu. Dan kalau saudara bisa bayangkan sebenarnya sepertinya sederhana ya. Mungkin dikumpulin gampang lah. Tapi saudara, waktu itu saudara bayangkan 1 orang meninggalkan 99 untuk mencari yang 1. Ini jangan-jangan nanti yang 1 ketemu 80 malah hilang begitu ya. Bisa seperti itu. Tapi kemanapun dia akan memberikan dirinya, dia akan mencari, dia akan mengambil resiko untuk mendapatkan 1 yang hilang ini.
Demikianlah juga dengan Tuhan kita. Saudara, dimanapun engkau berada, Tuhan bisa menjangkau engkau. Dan dimanapun engkau berada, ketahuilah bahwa Tuhan tetap mencari engkau. Tuhan menginginkan engkau. Tuhan merindukan engkau. Tuhan mau supaya engkau boleh kembali ke dalam pelukannya. Karena Tuhan tahu bahwa di luar sana itu ada hal-hal yang membahayakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita adalah gembala yang baik, menuntun kita, mengarahkan kita, menyediakan buat kita, dan dia menjadi juru selamat kita. Nah kemudian, kalau Yesus kita sudah tahu dia adalah gembala kita. Kita ini siapa? Berarti kita adalah domba-domba dari Tuhan kita. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan katakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. So, saya mau sampaikan sederhana bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita adalah domba dari Tuhan. Betul ya? So, ini jelas nih. Jadi firman Tuhan jelaskan bahwa Yesus adalah gembala agung dan kita adalah domba-dombanya. Setiap kita adalah domba-domba dari Tuhan. Nah, saudara mesti mengerti tentang domba. Hari ini kalau ilmu tentang binatang itu apa ya? Kalau tentang tubuh, alam kan biologi, tentang tentang kimia, chemistry gitu. Kalau ilmu tentang domba, dombalogi kali, nggak tahu apapun. Tentang binatang lah. Kita mesti ngerti tentang domba supaya kita bisa digembalakan dengan baik dan memberikan diri kita untuk digembalakan dengan Tuhan. Dan kenapa sebenarnya Alkitab memakai atau Yesus memakai istilah bahwa kita ini domba. Kita kenapa gak dibilang bahwa and you are his puppy misalnya gitu ya, kan lucu gitu ya. Kan kita nurut, pinteran mana domba sama anjing? Pinteran anjing. Ya kita kok dibandingin sama domba ya? Kan kita punya otak, kita nih makhluk yang paling tinggi loh, di atas malaikat pun paling berharga. Tuhan mati buat kita bukan buat malaikat. Tapi kok kita dibandinginnya nih, kayaknya gue diturunin jadi domba gitu ya, gak dibilangin sama German Shepherd gitu kan, pinter bisa loncat dan lain sebagainya gitu, dipakai sama polisi. Ini dibandingin sama domba. Nah sebagai domba inilah kita. Inilah kita, saya sampaikan. Sebagai domba inilah kita. Domba itu apa? Yang pertama, domba itu dia adalah makhluk yang tidak agresif. Dia gentle and passive. Jadi dia tidak agresif, dia tidak aktif. Kalau aktif kan dia berinisiatif gitu. Domba mah malas-malasan aja kerjanya. Bener gak? Enggak ada domba yang kayaknya wah semangat, gue mau loncat-loncat. Kalau anjing kan begitu dilepas, wah lari. Kalau domba ya kecuali dikejar baru lari mungkin. Kalau enggak ya tenang aja nyari rumput gitu. Kecuali dituntun dia gak kemana-mana. Itulah domba. Dan kemudian domba ini apa? Dia adalah makhluk yang defenseless and powerless. Dia tidak punya kekuatan dan dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya bahwa kalau dibilang powerless, saudara lihat dibanding makhluk yang lain, dia gak punya gigi yang tajam, betul ya? Dia gak punya cakar yang tajam, dia gak bisa loncat tinggi, dia gak bisa kabur. Kalau dikejar juga lari paling 2-3 langkah berhenti lagi. Ya ini makanya gampang banget ketangkep. Dan dia tidak bisa membela dirinya sendiri tanpa ada gembala yang membela dia. Itulah kita. Bahwa tanpa Tuhan kita nih gak bisa loh ngelawan iblis. Kita gak bisa, jangankan ngelawan iblis, lawan masalah yang kecil aja kita jatuh lagi. Berjuang lagi. Kita tidak bisa membela diri kita sendiri. Kemudian domba ini clueless. Clueless itu apa ya, mungkin lugu gitu ya. Kalau dibilang lugu, clueless nggak ada ide gitu. Nggak punya apa ya, nggak ada otaknya kira-kira, nggak tahu mau kemana gitu. Iya diem aja gitu. Nggak tahu mau gimana istilahnya, clueless. And then vulnerable. Vulnerable itu apa? Istilahnya apa ya, riskan gitu, mudah terkena bahaya. Bahwa ya kembali bahwa kalau tidak ada yang melindungi dia, itu dia bisa dengan gampang tersesat, dia gampang jadi masuk ke dalam bahaya. Dia ini hewan-hewan yang istilahnya nggak punya harapan lah. Madesu istilahnya. Saudara tahu madesu?
masa depannya suram. Suram. Kalau nggak ada gembala, suram. Keluar sedikit udah, dikejar sama kucing juga mungkin takut. Saudara pernah lihat nggak dikejar ada anjing gembala tuh, anjing gembala kan lebih kecil, cuman dia lebih nyaring aja. Tapi ya sama anjing gembala pun dia takut. Kenapa? Karena dia sangat riskan gitu kehidupannya. Dan yang berikutnya tentang domba, dia benar-benar adalah makhluk yang sangat bergantung kepada gembalanya, dependent. Dia perlu arahan, kalau dependence itu berarti dia nggak bisa jalan sendiri itu. Sama seperti istilahnya kalau kita punya bayi, punya anak kecil, dia nggak tahu. Dia bisa jalan ke dapur, dia ambil pisau, dia nggak tahu bahwa itu bahaya. Dia bisa lari ke jalan, nyebrang jalan, dia nggak tahu itu bahaya. Jadi dia perlu diarahkan, dia perlu dikasih makan, dia perlu dibimbing, perlu digantiin bajunya kalau anak bayi misalnya. Nah domba ini seperti ini, dia sangat bergantung. Yang pertama dia bergantung kepada gembalanya dan dia bergantung kepada kelompoknya. Gitu. Dia ini adalah makhluk yang merasa aman kalau dia bersama-sama banyakan. Tapi kalau sendiri dia tersesat. Maka dari itu cenderung kalau digembalakan, diusahakan si domba ini tetap berada di dalam satu kelompok. Itu lebih kalau satu di depan mengarah kemana, yang belakangnya biasanya ngikutin gitu. Nah jadi domba tuh cuma bisa gitu aja ngikut, ngeliat gitu dan diarahkan. Nah buat kita jemaat yang kasih Tuhan, sebenarnya tanpa Tuhan inilah kita. Kita defenseless, kita powerless, kita clueless, vulnerable, kita dependent, dan kita pasif gitu, kita nggak bisa apa-apa. Dan flock minded itu ya tadi, find safety in the groups, kita aman ketika kita berada dalam sebuah kelompok. Dan kalau tanpa ada seorang pemimpin, tanpa ada seorang gembala, itu kita akan dengan mudah tercerai-berai. Untuk itu, saudara lihat bahwa betapa pentingnya untuk setiap kita memberikan diri kita digembalakan oleh Tuhan. Ada amin. Ya Tuhan gembala yang baik, betul. Tapi kalau dombanya nggak baik, dombanya ngaco, nggak ada gunanya tuh. Ada satu, saya ingat Pastor Z pernah berikan sebuah cerita di mana di New Zealand kalau tidak salah ada domba yang hilang. Jadi domba ini hilang, dia di gunung. Ketika domba itu hilang, cukup lama, saya tidak tahu berapa lama tepatnya. Tapi karena dia hilang, bulunya itu udah banyak banget. Dan saudara lihat aja nanti di YouTube, itu cukup, kayaknya saya pengen coba, itu shearing domba ya kayaknya pakai, saya potong rambut kadang-kadang suka sendiri, pakai clipper gitu ya. Ini clipper untuk domba, wah kayaknya dibikin nanti bisa jadi karpet seperti bagus sekali. Itu kalau bulunya sudah banyak sekali, itu sampai nutupin mata gitu. Mesti dibuka gitu, baru dia ngelihat. Wah dan kalau bulunya udah banyak, udah tebal begitu ya. Padahal sebenarnya kalau udah dikulitin gitu dia ya biasa aja. Tapi karena banyak, oh jadi gembung sekali begitu. Dan itu berarti dia jalannya tambah pelan tuh. Dan kalau dia masuk ke dalam satu tanah yang becek misalnya, ketika dia masuk kan kakinya pendek tuh. Dia gak bisa keluar, dia akan diem aja di situ. Kenapa? Karena dia gak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Dan lama-kelamaan kalau tidak ditemukan, bulunya basah, berat, besar, nggak bisa keluar dari bahaya, diem di situ ya udah. Santapan predator itu udah dengan terima kasih gitu, nggak bisa apa-apa. Udah tinggal digigit-gigit gitu. Mungkin sama predator dicoel-coel dulu gitu, ayo gitu. Tapi dia nggak akan bisa apa-apa tuh. Ujung-ujungnya lewat. Nah sebenarnya kita begitu tuh. Seringkali kita tersesat, tapi kita pikir kita adalah harimau. Padahal kita adalah sebenarnya seperti domba kalau tanpa gembala. Kita nggak bisa menolong diri kita akan dengan mudah diterkam oleh musuh, dan kita akan memiliki satu kehidupan yang mudah dikalahkan oleh iblis. Kenapa? Balik lagi, saudara ingat-ingat bahwa tanpa Tuhan kita ini defenseless, powerless, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untuk itu kita membutuhkan seorang gembala. Ada amin. Nah puji Tuhan, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Kalau begitu sebagai domba, apa nih yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi bagian kita? Yang pertama, Yohanes 10 ayat 27, bahwa domba itu dia mengenal dan mengikuti suara dari gembalanya. Oke. Nah domba dia mendengar dan dia mengenal
suara dari gembalanya. Ini kalau dibilang mengenal ini mengenal ini bukan tahu ya. Kalau saudara dibilang, tahu nggak Michael Jordan? Oh tahu. Tahu kalau dibilang kenal? Nggak kenal. Tahu EXO nggak? BTS, nah yang pada nonton konser. Oh tahu, tapi kenal nggak? Nggak kenal. Cuma tahu dia artis, dia keren, cakep dan lain sebagainya gitu. Tapi kenal beda. Nah, seekor domba dia tahu dan dia kenal suara dari gembalanya. Ada sebuah video nanti saudara cari deh ya, saya nggak tampilkan di sini. Itu seorang gembala, benar-benar gembala domba itu bawa turis gitu ya, disuruh bersiul. Ada domba-domba gitu. Wah, dikasih tahu sebelumnya siulannya begini, dicontohin dulu, kemudian turisnya suruh ngikutin. Wah, sweet dengan apa ya istilahnya, mungkin kata-kata yang sama lah kira-kira. Itu dombanya cuek aja makan. Kemudian pas giliran gembalanya dia cuma sweet gitu. Dombanya langsung balik, langsung datang ke dia. Ini benar, jadi kalau dibilang bahwa ini seperti domba mengenal, itu memang dia tahu suara gembalanya. Kayaknya lama-lama hafal. Ya mungkin tiap hari dikasih tahu, anjing juga begitu ya. Ya kita juga tahu nih istilahnya, kalau telepon kan dari halonya kita udah tahu ini siapa gitu. Bahkan dari jalan kakinya, langkah kakinya blek. Oh ini istri pulang nih. Kalau suaranya beda mungkin beda begitu ya. Nah firman Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah ini ciri dari domba. Yang pertama apa? Mendengarkan suara Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu berarti kita, ya benar kita tahu ini Tuhan dan kita kenali ini suara Tuhan. Atau ini suara Roh Kudus. Gitu. Banyak orang mereka mendengarkan khotbah, tapi mereka tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka enggak mendengarkan suara dari Tuhannya. Maksudnya seperti apa? Oh iya kita tahu ini Tuhan, tapi kita nggak punya sensitif bahwa ini adalah perkataan Tuhan buat kita. Bahwa kita menerimanya hanya sekedar perkataan, bukan perintah Tuhan. Atau bahkan kita meragukan, ini kayaknya bukan Tuhan deh. Gitu. Dalam beberapa hal seringkali kita kayaknya bukan Tuhan. Tapi kalaupun kita mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan katakan untuk masuk, dan itu merupakan satu hal yang sepertinya tidak mungkin, satu hal yang berat atau tidak kita sukai, tapi ketika kita adalah domba yang baik, kita tahu, kita kenal. Dan ketika kita kenal, kita mengikuti suara gembala kita. So, saudara yang kasih Tuhan, permasalahannya kalau kita lihat, itu bukan apakah Tuhan itu berbicara atau tidak. Tapi permasalahannya apakah kita mendengar atau tidak. So I want to say this in English, ya. Thank you for translating. The problem is not whether God is speaking or not, but whether we are listening or not. Tuhan berbicara loh. Tuhan berbicara lewat firman-Nya, Roh Kudus berbicara. Tapi kita mau mendengarkan atau enggak? Nah memang hari-hari ini ada banyak hal yang bisa mengalihkan nih pendengaran kita. Saudara perlu belajar, ada yang namanya voice, dan ada yang namanya noise. Semuanya sama nih, ada kedengaran. Voice itu satu hal yang kita mesti perhatikan. Kita mesti dengarkan. Tapi noise itu cuma ya ribut aja. Ini kalau dibilang ada yang motor itu noise. Suara mobil, suara kendaraan itu noise. Nih, ada suara anak-anak, itu noise. Nggak usah diperhatikan betul. Tapi kalau yang namanya voice, kita perlu perhatikan. Nah banyak orang salah. Mereka mendengarkan noise, tapi nggak mendengarkan voice. Noise itu contohnya apa? Gosip. Wah saya belajar ya kayaknya mulai tahun 2020 deh. Ada tambah ke sini istilahnya, aduh kayaknya ya deh. Ngapain ya seringkali capek sendiri gitu ngedengerin noise. Wah diomongin begini. Aduh kayaknya kalau diurusin saya yang sakit hati, saya yang gak bisa tidur. Betul gak? Pernah gitu ya? Pernah gak digosipin orang? Kalau gak pernah, wah berarti luar biasa. Wah diomongin orang, aduh kayaknya kalau dibilang capek. Tapi ternyata mau capek atau mau enggak itu keputusan kita loh. Betul? Kita mau dengerin apa enggak?
Noise ya udah aja. Masuk, keluar. Jangan ditanggapi, jangan terlalu digubris karena itu noise. Tidak membangun dirimu, tidak memberikan manfaat untukmu, malah bisa memberikan efek negatif dalam kehidupanmu. Tapi kalau voice kita perlu perhatikan. Nah di sini firman Tuhan itu katakan bahwa Yesus dia berbicara. Yesus menyatakan sesuatu. Ada suara yang dari Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Cuma telinga kita tidak kita berikan kepada suara Tuhan. Kita berikan kepada suara media, kita berikan kepada suara orang-orang, kita berikan kesempatan kepada iblis untuk menyatakan hal-hal yang negatif ke dalam kehidupan kita. Bukan kita mendengarkan suara Tuhan. Ini berarti juga apa? Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Atau kita terlalu sibuk untuk mencari suara-suara. Oh gimana ya, kata orang begini, wah kita dengerinnya YouTube, oh katanya begini. Saudara, ketika engkau punya masalah, saya percaya saudara setuju. Kalaupun saudara tidak setuju, saudara bisa alami dan alami sendiri. Kalau kita punya masalah, saudara punya sakit. Sekarang di zaman modern ini kalau kita sakit kita ngapain? Pulang ke rumah dari dokter terus ngapain? Google atau berdoa? Google. Google atau baca firman? Google. Wah saudara keseleo pun ujung-ujungnya bisa jadi sakit segala macam gitu ya. Betul ya? Aduh. Udah belum kalau beritanya udah berjalan dari begini, oh nanti bisa begini, oh nanti orang bilang, tahu oh kamu punya begini, oh begini. Aduh. Nah itulah, kita memberikan waktu kita banyak sekali untuk noise. Kita menyediakan diri kita untuk dipenuhi dengan yang namanya noise. Tapi kita tidak memberikan waktu untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa hey ini ada Tuhan loh yang berkuasa memberikan kesembuhan. Ada gembala yang baik yang bisa memberikan kekuatan. Ada gembala yang baik yang memberikan kesegaran, satu hal yang baru. Ada Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Ada Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Ada Tuhan yang berkuasa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada Tuhan yang bisa membuat pintu yang tertutup bisa terbuka. Ada Tuhan yang bisa memberikan jalan ketika sepertinya tidak ada jalan. Ada amin? Nah kita perlu mendengarkan suara Tuhan. So again the problem is not whether God is speaking or not, but whether we are listening or not. So pertanyaan buat kita renungkan hari-hari ini, suara siapa yang kita dengar? Atau lebih dalam lagi, suara siapa yang kita kenal? Saudara kenal gak suara Tuhan? Kalau saudara tidak pernah bergaul dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah mengenal suara Tuhan. Sederhana ya. Bergaul, kenal. Nearness is likeness. Semakin dekat, semakin serupa dengan Tuhan. Nah Roh Kudus itu bicara, kita baru merayakan memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara dalam hati kita. Jangan, pertama nih levelnya 10 nih volumenya. Jangan, gak boleh. Nah kalau kita ignore, biarinlah gimana gue pengennya begini. Nanti Tuhan bilang ayo kesini, ayo ikut. Ayo misalnya ibadah, enggak lah. Nanti berikutnya Roh Kudus ngomongnya volumenya jadi cuma 7. Kita abaikan lagi, turun jadi 5. Abaikan lagi, turun jadi 3. Abaikan lagi, turun jadi 1. Lama-lama suara Roh Kudus itu gak kedengeran. Dan kebalikannya suara diri kita sendiri semakin kuat dalam diri kita. So kita perlu taat dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Dan kita mendengarkan suara dari Tuhan. So kenalkah kita akan suara Tuhan? Atau suara siapa yang mempengaruhi, suara siapa yang menuntun, suara siapa yang mengendalikan kehidupan kita? Apakah kita mengizinkan suara kekhawatiran, suara kebencian yang mengarahkan tindakan kita? Atau suara ketakutan? Karena engkau, oh ya takut nih bisa begini. Aduh ini kayaknya begini nih. Aduh begini, wah kayaknya lama-lama saya mati aja nih. Engkau mengizinkan suara ketakutan untuk berbicara kuat dalam kehidupanmu. Engkau perlu menggantikan dengan suara Tuhan. Iman di dalam Tuhan untuk memberikan engkau kekuatan. Sehingga engkau bisa berjalan di dalam Tuhan. So, saudara yang kasih Tuhan, keselamatan domba itu terjadi ketika ia mengenal suara gembalanya.
tadi. Ketika dombanya ada di padang, gembalanya cuma panggil, sweet, sweet misalnya. Atau seringkali ada beberapa tipe suara untuk beberapa arahan. Tapi dombanya tahu ketika mungkin ada bahaya, gembalanya akan switch memanggil dengan panggilan tertentu, dombanya bisa tahu, bisa aware, dan dia bisa kembali. Dan di sanalah dia diselamatkan. So ketika kita mendengar suara Tuhan, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang benar-benar masuk dalam pengembalaan Tuhan dan kita kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Saya berdoa hampir setiap minggu, dan dalam doa-doa saya berdoa untuk setiap anak-anak kita biar mereka boleh sensitif terhadap suara Tuhan. Mereka boleh mendengar suara Tuhan. Karena itu adalah satu perintah yang sederhana, satu hal yang sederhana. Saudara lihat sebagai orang tua kan kita senang ya kalau anak-anak mendengar suara kita ya. Nurut sama kita. Kenapa? Karena kita tahu kita adalah gembala yang baik buat mereka. Kita mau yang terbaik. Dan bagaimana untuk mereka bisa menjadi baik, yaitu ketika mereka mendengar suara kita. Dan mereka mengikuti. Dan ini membawa kepada berikutnya. Kalau tadi dikatakan domba-domba itu mendengar suaraku dan kemudian domba-domba itu juga mengikuti. Kita kembali kepada kalau tadi dibilang di Yohanes 10 ayat 27 dan mereka mengikut aku. Kita kembali ke Mazmur 23 ya, ayat 1 sampai 4. Kemudian di sini coba saudara lihat ada yang biru dan ada yang hijau. Ini ada tujuannya. Jadi yang biru itu saya tulis bahwa ini adalah Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Oke ya. Dan yang hijau itu adalah apa yang kita alami, lebih kepada kitanya. So, saya bacakan sekali lagi ya, ini yang biru dan hijaunya aja, yang ayat 2. Jadi Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Kan enak ya, wah santai-santai gitu. Kemudian Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita kepada air yang tenang. Air itu menggambarkan Roh Kudus, ada pemenuhan baru, ada kesegaran baru. Kemudian Tuhan juga menuntun kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih. Kita tinggal ngikut aja, menuntun di jalan yang benar. So ketika engkau bingung Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ikut aja sama firman Tuhan. Mungkin firmannya nggak mengerti. Mungkin firmannya kayaknya terlalu berat. Tapi ikut aja. Karena dia menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nah ini. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Jadi saudara yang kasih Tuhan. Tadi pertama saya sampaikan bahwa penting buat kita untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi mendengar suara gembala itu tidak cukup. Bukti nyata dari domba yang baik, yang aman. Dia mengikuti. Atau dia taat terhadap suara atau panggilan, tuntunan, perintah dari gembalanya. Jadi bagian kita nih kita bukan hanya sekedar mendengar suara Tuhan, tapi kita harus mengikuti Tuhan. Kita harus taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Gitu. Wah kita sebagai orang tua kan, wah kayaknya kalau ngomong gak diikutin kan, wah pernah gak bilang gini, nah kan udah mama bilang kan, udah papa bilangin kan, gitu ya. Kan bukan pernah lagi, sering kan. Nah panas kan, udah dibilang jangan dipegang, panas kan. Nah udah dibilang jangan situ, tajam kan, jadi ketusuk kan. Nah gitu. Nah seringkali itu kita gitu. Kita dibilang dengar, iya kita dengar. Tapi ketika sampai pada harus melakukan, kita gak melakukan, kita gak taat. Gitu. Sebenarnya Tuhan itu mengembalai kita untuk kita sendiri. Tapi seringkali domba jadi terlibat dalam masalah bukan karena Tuhannya, tapi karena diri dia sendiri. Kita yang menyibukkan, kita yang mendengarkan diri kita sendiri, kita yang tidak taat terhadap suara gembala kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, banyak orang taat, dengar suara Tuhan tapi tidak taat. Dia tidak melakukan. Nah, mengikuti itu berarti kita nurut gitu, ngikut. Digembalakan berarti kita sebenarnya sederhana. Kalau dibilang digembalakan, Tuhan adalah gembala, pada zaman itu dalam konteks pemahaman Alkitabiah, itu digembalakan kalau saudara lihat, itu Tuhan berjalan di depan domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengikuti. Jadi Tuhan tidak berjalan di belakang, kemudian pakai tongkat di hes begitu. Yang lebih seringnya ya, tapi yang benarnya tuh dia berjalan, kalau saudara lihat di foto-foto itu Tuhan di depan. Dan domba-dombanya itu mengikuti aja.
Nah bagian kita memang kita sebenarnya nggak perlu repot untuk cari Google Maps ini mau kemana gitu. Kita nggak perlu tanya Tuhan nanti di depan gimana ya. Aduh ini gimana ya kayaknya kondisi saya begini. Hei bagian kita itu adalah ikut Tuhan aja. Ada amin? Firman-Mu itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu kan kayak Petromax. Saya ambil istilah yang 1 meter ke depan. Kita jalan lagi, kita kelihatan lagi, oh ini ada lubang ternyata, sini enggak, kita belok lagi ke sini. Nah jadi jalan dalam kekristenan itu satu langkah demi satu langkah. Enggak dibilang bahwa firmanku itu adalah seperti lampu sorot gitu ya. Atau lampu mobil yang bisa kelihatan sampai ke pohon sana, enggak. Bagian kita apa? Taat mengikuti setiap kebenaran, perintah, tuntunan yang dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh taat terhadap setiap kejelasan kebenaran firman Tuhan, kejelasan suara Tuhan. Kalau engkau tahu itu suara Tuhan, jalani. Amin. Dan di dalam masa yang tidak jelas, masa yang bingung, masa yang ragu, tetap percaya kepada Tuhan. Saya tahu ada beberapa dari saudara yang ragu, bingung, rumit dan lain sebagainya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena bagian kita bukan untuk mengerti. Bagian kita untuk percaya kepada Tuhan dan ikut Tuhan. Dan kemudian pada saat-saat yang tidak mudah atau berat, tetap setia di dalam pertandingan iman. Tetap setia di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. So, terakhir mari kita lihat. Bahwa pada akhirnya di sini di Mazmur saudara lihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dia menuntun, dia membaringkan, dia membawa kita rumput hijau, air yang tenang, kesegaran dan lain sebagainya. Tapi saudara perhatikan di ayat yang keempat, kayaknya ini berikutnya. Domba itu harus percaya kepada gembalanya. Oke ini poin terakhir. Domba harus percaya kepada gembalanya. Mazmur 23 masih Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. So, perhatikan bahwa gembala dia tidak hanya membaringkan di padang yang berumput hijau, dia tidak hanya membimbing ke air yang tenang, dia tidak hanya membawa kita menyegarkan kehidupan kita, tetapi ayat yang keempat, dibilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah kembali ada yang biru dan ada yang hijau. Yang biru itu yang Tuhan lakukan istilahnya atau Tuhan izinkan, tapi yang hijau itu bagian diri kita. Nah ayat yang keempat di sini dibilang begini, sekalipun bahwa aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi bahwa ada waktu yang memang Tuhan izinkan loh untuk kita berada di dalam lembah kekelaman. Ini kontras dengan saat ayat 1, 2, dan 3. Kayaknya enak, seger, baik sekali. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk ada dalam lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman itu apa? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang the shadow of the valley of death. Gitu. Lembah kematian loh. Berarti di dalamnya apa? Itu gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Well, saya mau katakan, apakah itu yang sedang kau alami pada hari-hari ini? Kayaknya gelap, nggak tahu mau ngapain, nggak bisa lihat ke depan seperti apa, nggak bisa lihat masa depan, nggak punya pengharapan, karena nggak tahu ada apa di depan. Lembah kekelaman. Kemudian apa? Kalau di dalam lembah kekelaman itu bukan kayak di padang rumput, ngelihat ijo-ijo bagus, tenang, ada air, sungai mengalir, suara-suara, ASMR gitu, enak banget. Ini lembah kekelaman berarti kita ada kecemasan nih, ketakutan mungkin. Udah di lembah, sepertinya gelap, takut ini gimana ya, ragu, kita bingung, kita bimbang. Bisa jadi saudara mengalami satu masa yang di dalam lembah kekelaman itu berarti mungkin engkau jatuh ke sana, engkau terantuk, engkau mengalami sebuah kesakitan dan sepertinya tidak ada harapan. Saudara kalau pernah hiking dan pernah tersesat di dalam lembah kekelaman, istilahnya lembah dan udah mau gelap, itu deg-degannya minta ampun. Puji Tuhan ada alat yang namanya senter, makanya setiap hiking juga mau pagi-pagi saya selalu bawa senter istilahnya, ya kita punya HP gitu. Tapi kenapa? Maksudnya kalau udah masuk dalam lembah kekelaman gelap, itu bisa mental itu jatuh banget, betul?
Tapi saudara lihat, Tuhan izinkan terjadi dan satu hal yang luar biasa. Yang birunya terakhir bagian Tuhan. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Wah, Tuhan beserta kita. Berarti di dalam setiap masa kehidupan kita, baik tidak baik, baik atau buruk, enak atau tidak enak. Dan bahkan dalam lembah kekelaman hari ini yang sedang kau alami, saya mau katakan Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan memegang tanganmu, Tuhan melindungimu, Tuhan menuntunmu untuk engkau bisa keluar. Tuhan yang memberikan kekuatan selalu di dalam perjalanan langkah demi langkah. Ketika kita boleh memberikan diri kita kepada Tuhan. So, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita boleh ingat bahwa kembali bagi domba dia tidak perlu mengerti setiap langkah perjalanan yang ada. Sama, mungkin kita nggak ngerti, Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan. Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini. Biar kita sebagai domba, kita hanya perlu berjalan di belakang gembala kita. Karena dia yang menuntun kita, dia yang mengarahkan kita. Dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, iman itu bukan berarti kita mengerti secara detail setiap rencana Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi ya. Iman bukan berarti kita mengerti setiap detil rencana Tuhan. Seringkali kita nggak mengerti. Biar itu menjadi kedaulatan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah percaya kepada rencana Tuhan. Karena rencana dia adalah rencana yang baik. Rancangan yang baik. Bagian kita adalah mengikuti perintah Tuhan, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. So, iman adalah percaya dan mengikuti gembala agung. Satu langkah demi satu langkah. So Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi ini satu dasar yang saya mau sampaikan buat kita semua. Mari kita boleh mengerti betul dan kita mengucap syukur atasnya. Bahwa kita memiliki gembala agung dan gembala kita adalah gembala yang baik. Amin. Oke, mari kita siapkan diri kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah mendapatkan elemen perjamuan, saudara bisa bangkit berdiri. Kalau belum, bisa ambil di sebelah dekat tangga ada elemen perjamuan. Atau bisa dibantu di bawah Jeff, di bawah tray-nya. Mari bersama-sama, boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Kita siapkan, hati-hati bukanya. Yes, mari kita sambil terus merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita mendengar bahwa ia adalah gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya buat kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita boleh mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Tuhan mengucap syukur buat tubuh yang boleh dikorbankan buat kita. Mengucap syukur Tuhan buat tubuh yang boleh tercabik-cabik. Buat seorang gembala yang begitu baik, yang menginginkan untuk setiap kita di tempat ini tidak masuk ke dalam jurang, tidak mengalami hukuman, kematian untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan mau untuk kita boleh menikmati berkat-Nya di muka bumi ini dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus, mari ambil bagian dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ambillah dan makanlah.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Saudara, mari saat kita mengambil bagian dalam darah Yesus, darah yang tercurah, darah yang mahal yang diberikan buat kita, mari kita boleh selalu mengingat akan Tuhan, bahwa ada Tuhan, ada gembala yang bersama dengan kita, ada kuasa yang Tuhan berikan, ada darah yang tercurah yang menyucikan kita, ada darah yang memiliki kuasa yang luar biasa yang menjadikan kita baru, menjadikan kita manusia yang baru, dan boleh terus memampukan kita di dalam perjalanan iman kita. Ambillah dan minumlah. Take it and drink it. Mari kita berdoa. Mari saudara, saya mau ajak kau boleh berdoa dengan kata-katamu sendiri. Kau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan, lakukan buat kita. Mari kita boleh agungkan Dia. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya diri kami, betapa berterima kasihnya diri kami Tuhan. Bahwa tidak ada kata-kata yang dapat kami berikan sebagai ungkapan dari pengucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, atas hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Kami tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Mengucap syukur atas tubuh yang boleh diberikan, darah yang tercurah buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memiliki gembala yang baik. Gembala yang bukan hanya menginginkan satu hal dari kehidupan kami, tapi gembala yang berkorban untuk kami, yang menginginkan yang terbaik bagi diri kami Tuhan, yang melindungi kami, menuntun kami, mengamankan kami Tuhan, menyegarkan kami, menguatkan kami, menopang kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan Bapa, pada hari ini Tuhan, pagi ini, biar kami boleh masuk dalam sebuah komitmen yang baru. Saat kami mengambil bagian, kami mau katakan Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Kami mau taat menjadi pelaku firman. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat diri kami, gereja Tuhan, kami boleh memenuhi panggilan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami boleh membawa orang kepada Yesus. Seperti kami diselamatkan, boleh ada orang yang diselamatkan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara silakan duduk.